warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Aprianti. Saya salah satu dari anggota kelompok 2 dengan sektor Basic Material dan Emiten PT Aman Mineral International Tbk. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas kami, yaitu tugas mini research report. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian pertama, yaitu pada bagian kondisi makroekonomi di kuartal 3 2024. Nanti akan saya terterakan gambarnya di sebelah saya. Baiklah, pada economic growth atau pertumbuhan ekonomi, di situ ada angka 4,95%. Pada kuartal ketiga tahun 2024, perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang stabil dengan tingkat pertumbuhan 4,95%. Angka ini sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan di kuartal ketiga tahun 2023, yaitu sebesar 4,49%. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan aktivitas konsumsi domestik, investasi, dan kinerja ekspor. Stabilitas ekonomi ini mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendukung pertumbuhan pemulihan ekonomi nasional di tengah tantangan global. Bagi PT Aman Mineral International Tbk sendiri, pertumbuhan ekonomi yang positif dapat meningkatkan permintaan domestik dan global untuk komoditas tambang seperti tembaga dan emas. Stabilitas ini mendukung keberlanjutan operasi tambang, proyek ekspansi, dan kegiatan eksplorasi yang sedang berjalan. Kemudian ada headline inflation atau inflasi, yaitu di angka 1,55%. Tingkat inflasi di Indonesia pada tahun 2024 pada kuartal 3 tercatat sebesar 1,55%, yang berada di bawah target pemerintah, yaitu 2,5% atau kurang lebih 1%. Inflasi yang terkendali ini menunjukkan stabilitas harga yang baik, didukung oleh kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Hal ini berdampak positif terhadap pengendalian biaya produksi PT Aman Mineral International Tbk, terutama untuk komponen yang terkait dengan kebutuhan logistik, bahan bakar, dan alat berat yang digunakan dalam kegiatan tambang. Baiklah, di sebelah headline inflation itu ada currency exchange atau nilai tukar dengan angka minus 2,63%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan sebesar minus 2,63%. Terhadap dolar Amerika Serikat dapat berdampak positif bagi PT Aman Mineral International Tbk karena perusahaan menjual komoditasnya seperti tembaga dan emas. Pendapatan dalam dolar Amerika Serikat akan lebih tinggi ketika dikonversi ke rupiah sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Namun, pelemahan ini juga berpotensi meningkatkan biaya bagi komponen impor seperti alat tambang dan teknologi. Kemudian ada BI rate dengan angka 6,00%. Bank Indonesia menetapkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 6,00% untuk menjaga stabilitas inflasi dan mendukung pemulihan ekonomi. Kebijakan ini membantu mendorong investasi khususnya di sektor infrastruktur dan konstruksi. Hal ini berdampak positif terhadap pengendalian biaya produksi PT Aman Mineral International Tbk, terutama untuk komponen yang terkait dengan kebutuhan logistik, bahan bakar, dan alat berat yang digunakan dalam kegiatan tambang. Baiklah, di sebelah BI rate ada trade surplus atau defisit dengan angka 24,43 miliar US dollar. Meskipun terjadi defisit transaksi berjalan, neraca perdagangan masih mencatatkan surplus sebesar 24,43 miliar US dollar untuk periode Januari hingga Oktober 2024 yang mencerminkan kuatnya ekspor Indonesia, termasuk ekspor komoditas tambang. PT Aman Mineral International Tbk sebagai eksportir tembaga dan emas dapat terus memanfaatkan peluang ekspor global dan mendukung neraca perdagangan nasional. Meskipun surplus ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, permintaan komoditas tambang tetap menjadi salah satu pendorong utama ekspor. Baiklah, di sebelahnya ada current account deficit dengan angka minus 0,60%.
Defisit transaksi berjalan tercatat sebesar minus 0,60% dari PDB pada kuartal ketiga tahun 2024, meningkat dari minus 0,33% di kuartal ketiga pada tahun 2023, menandakan adanya peningkatan impor termasuk bahan baku dan peralatan untuk industri tambang. Bagi PT Aman Mineral International Tbk, impor alat-alat berat dan teknologi tambang mungkin menjadi lebih mahal akibat defisit ini. Namun, ekspor yang kuat dapat membantu menyeimbangkan dampak dari defisit tersebut. Yang terakhir ada foreign reserves dengan angka 150,2 miliar US dollar. Cadangan devisa sebesar 150,2 miliar US dollar menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia. Ketersediaan cadangan devisa yang kuat memberikan stabilitas dalam kebijakan perdagangan dan nilai tukar. Yang penting bagi perusahaan seperti PT Aman Mineral International Tbk yang bergantung pada ekspor dan transaksi internasional. Baiklah, untuk gambar yang kedua yang akan ditampilkan yaitu grafik pergerakan saham pada tahun 2023. FYI, di sini saya akan menjelaskan grafik pergerakan saham pada tahun 2023 dikarenakan grafik pergerakan saham pada tahun 2024 belum ada di buku tahunan PT Aman Mineral International Tbk. Jadi di akhir nanti kelompok saya akan menyampaikan perkiraan grafik pergerakan saham pada kuartal ketiga di tahun 2024. Untuk gambarnya nanti saya akan tampilkan di sebelah saya. Dari gambar yang disajikan terlihat bahwa kuartal kedua tidak memiliki data performa saham yang tercatat. Ini mungkin menunjukkan aktivitas perdagangan yang tidak signifikan atau tidak adanya data yang terdokumentasi untuk periode tersebut. Namun, mulai kuartal ketiga, saham perusahaan ini menunjukkan perkembangan yang menarik. Pada kuartal ketiga, harga tertinggi saham mencapai Rp5.975 per lembar, sementara harga terendah adalah Rp1.700. Dengan harga penutupan berada di level Rp5.925. Kapitalisasi pasar untuk periode ini mencapai Rp426,1 triliun, menunjukkan peningkatan nilai perusahaan di mata investor. Pada kuartal keempat, performa saham mengalami lonjakan signifikan di mana harga tertinggi mencapai Rp8.350 per lembar saham dengan harga penutupan Rp6.550. Kapitalisasi pasar juga meningkat menjadi Rp474,9 triliun, mencerminkan sentimen positif investor terhadap saham ini. Grafik pergerakan saham memperkuat data dari gambar, di mana tren kenaikan harga saham terlihat jelas sejak pertengahan tahun, khususnya mulai Juli hingga Desember pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan adanya minat yang meningkat terhadap saham perusahaan yang mungkin didorong oleh kinerja perusahaan yang baik atau perkembangan sektor ekonomi terkait. Volume perdagangan yang digambarkan dalam grafik dengan warna kuning menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup besar, terutama pada November dan Desember. Lonjakan volume ini kemungkinan terkait dengan peristiwa penting seperti pengumuman laporan keuangan, perubahan kebijakan perusahaan, atau faktor eksternal seperti pengaruh makroekonomi global dan regional. Dalam konteks makroekonomi, kenaikan harga saham dan kapitalisasi pasar perusahaan ini dapat mencerminkan beberapa hal. Yang pertama, tren ini mungkin didukung oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang membaik selama paruh kedua pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi yang positif biasanya memberikan dampak langsung pada sektor bisnis, meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar saham. Yang kedua, faktor seperti kebijakan moneter yang mendukung, misalnya suku bunga acuan yang rendah, bisa mendorong lebih banyak investasi di pasar modal karena return dan instrumen keuangan lain seperti obligasi menjadi kurang menarik. Yang ketiga, inflasi yang terkendali juga dapat berperan dalam menciptakan suasana investasi yang lebih stabil. Investor cenderung lebih optimis pada kondisi inflasi yang stabil karena memberikan ruang bagi perusahaan untuk mempertahankan atau meningkatkan margin keuntungan mereka. Selain itu, sentimen global juga memainkan peran penting. Peningkatan kapitalisasi pasar perusahaan ini kemungkinan dipengaruhi oleh masuknya aliran dana asing ke pasar modal Indonesia. Hal ini seringkali dipengaruhi oleh kondisi global seperti stabilitas harga komoditas,
kebijakan suku bunga bank sentral utama seperti The Fed, atau perubahan geopolitik. Pada akhir tahun, fluktuasi volume perdagangan yang tajam mungkin mencerminkan spekulasi investor terhadap kondisi makroekonomi global, termasuk proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan risiko inflasi yang tinggi. Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran positif tentang kinerja saham perusahaan pada tahun 2023, khususnya pada paruh kedua tahun tersebut. Peningkatan harga saham, volume perdagangan, dan kapitalisasi pasar menunjukkan bahwa perusahaan ini berhasil menarik perhatian investor, baik domestik maupun asing. Tren ini juga memperlihatkan bagaimana pasar modal dapat menjadi cerminan dari kondisi makroekonomi yang lebih luas. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat dari grafik pergerakan harga saham pada tahun 2023, yaitu pada bagian tren kenaikan. Dari bulan Juli hingga Oktober, harga saham mengalami peningkatan signifikan, naik dari kisaran Rp2.000 hingga lebih dari Rp6.000 per lembar saham. Kemudian yang kedua, kita lihat dari volume perdagangan. Volume perdagangan ditunjukkan dengan warna kuning dengan lonjakan signifikan terjadi pada akhir Oktober dan November, mencerminkan peningkatan aktivitas jual beli saham. Poin ketiga yaitu puncak harga. Harga saham mencapai puncaknya di sekitar Rp7.000 sampai Rp8.000 per lembar saham sebelum turun sedikit di bulan November. Kemudian di sini ada analisis singkat. Poin pertama yaitu dari faktor penyebab lonjakan. Lonjakan harga dan volume perdagangan di akhir tahun mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi pasar, laporan keuangan positif, atau kebijakan perusahaan. Poin yang kedua yaitu kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar mengalami peningkatan dari kuartal ketiga ke kuartal 4 sejalan dengan peningkatan harga saham. Berdasarkan analisis komprehensif data historis PT Aman Mineral Internasional Tbk pada tahun 2023, kami kelompok 2 dapat memberikan pemaparan perkiraan untuk kuartal ketiga pada tahun 2024. Baiklah, ini saya ingatkan kembali, ini hanyalah perkiraan. Untuk kuartal ketiga pada tahun 2024, proyeksi pergerakan saham Aman Mineral Internasional Tbk atau AMMN diperkirakan akan menunjukkan tren yang lebih stabil dibandingkan periode yang sama di tahun 2023, mengingat posisinya yang sudah mapan di indeks liquidity 45 atau LQ45. Jadi LQ45 ini adalah indeks harga saham yang berisi 45 perusahaan terbaik yang paling liquid di Bursa Efek Indonesia. Statusnya sebagai salah satu emiten dengan kapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia, diperkirakan harga saham akan bergerak di rentang Rp7.000 hingga Rp8.500 per lembar. Harga terendah diproyeksikan tidak akan turun di bawah level Rp6.800, mengingat fundamental perusahaan yang kuat sebagai produsen tembaga dan emas terkemuka. Dari sisi kapitalisasi pasar, dengan mempertimbangkan jumlah saham yang beredar dan potensi kenaikan harga, nilai kapitalisasi diperkirakan akan mencapai kisaran 500 sampai 550 triliun rupiah. Peningkatan ini didukung oleh beberapa faktor makroekonomi seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif, potensi penurunan suku bunga global yang dapat mendorong aliran dana asing ke pasar modal Indonesia, serta tren harga komoditas yang diperkirakan akan tetap stabil atau cenderung meningkat. Volume perdagangan diproyeksikan akan lebih teratur dibandingkan fluktuasi tajam yang terlihat di akhir 2023, dengan perkiraan volume harian berkisar antara 3 sampai 5 juta lot. Kestabilan ini mencerminkan makin matangnya profil AMMN sebagai emiten blue chip dan meningkatnya porsi kepemilikan oleh investor institusional jangka panjang. Faktor-faktor resiko yang perlu diperhatikan meliputi potensi ketidakpastian geopolitik global, fluktuasi harga komoditas, serta dinamika kebijakan moneter global yang dapat mempengaruhi sentimen investor. Namun,
Dengan posisi AMMN yang kuat di industri pertambangan dan kapitalisasi pasar yang besar, dampak dari faktor-faktor tersebut diperkirakan akan lebih teredam dibanding dengan emiten kapitalisasi yang lebih kecil. Baiklah, gambar selanjutnya yaitu gambar trading view atau dia kayak laporan keuangan gitu. Cuman kenapa kami buat di kondisi makroekonomi, karena data ini mencerminkan dampak kondisi makroekonomi terhadap kinerja perusahaan. Peningkatan pendapatan mungkin didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil yang mendorong konsumsi dan permintaan di sektor terkait. Namun beban operasional yang tinggi juga bisa mencerminkan tekanan inflasi yang menyebabkan kenaikan biaya bahan baku atau operasional. Selain itu, besarnya beban pajak menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal pemerintah dapat mempengaruhi laba bersih perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa performa keuangan perusahaan tidak hanya bergantung pada efisiensi internal, tetapi juga pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Baiklah, untuk gambarnya seperti yang sebelumnya, nanti akan saya tampilkan di sebelah saya. Baiklah, kita bahas untuk gambarnya. Yang pertama yaitu kita bahas pendapatan dan pertumbuhan. Dari data yang kita lihat, AMMN menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dengan total pendapatan di kuartal ketiga tahun 2024 itu mencapai 14,93 triliun dengan pertumbuhan sebesar 72,5%. Ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu kita bahas di profitabilitas. Yang menarik untuk diperhatikan adalah profit bruto perusahaan di kuartal 3 tahun 2024. Profit bruto mencapai 6,89 triliun dengan pertumbuhan 114,57%. Ini mengindikasikan efisiensi yang baik dalam pengelolaan biaya produksi. Kemudian poin yang ketiga yaitu kita bahas di bagian EBITDA atau EBIT. Mari kita lihat EBITDA perusahaan yang mencapai 7,64 triliun di kuartal 3 pada tahun 2024. Dengan pertumbuhan 107,89%, EBIT juga menunjukkan performa yang baik sebesar 6,49 triliun. Kedua metrik ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasional yang kuat. Kemudian selanjutnya kita bahas di kinerja per saham. Aspek penting lainnya adalah EPS atau earning per share. Basic EPS di kuartal 3 2024 mencapai 52,71, meningkat signifikan dari periode sebelumnya. Ini menunjukkan peningkatan nilai bagi pemegang saham. Selanjutnya kita lihat di tantangan dan peluang. Meskipun demikian, perlu kita perhatikan beban operasional yang juga meningkat. Operating expense di kuartal 3 pada tahun 2024 itu mencapai 397,44. Ini menunjukkan perlunya strategi efisiensi operasional yang lebih baik. Jadi dapat disimpulkan, secara keseluruhan AMMN itu menunjukkan kinerja keuangan yang solid dengan pertumbuhan signifikan di berbagai metrik kunci. Perusahaan berhasil meningkatkan pendapatan dan profitabilitasnya meskipun tetap perlu memperhatikan efisiensi operasional. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Dian Aprianti. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya Dian Aprianti, kelompok 2, Basic Material Emiten AMMN, Aman Mineral Internasional Tbk. Baiklah, di sini dapat kita lihat daftar harga saham PT AMMN Internasional Tbk. Data harga saham AMMN. Harga terakhir yaitu 9.000, harga 52 minggu tertinggi yaitu 15.000, harga 52 minggu terendah adalah 5.900 dan yang dibagikan yaitu 72,52 miliar. Kinerja harga sahamnya yaitu 1 minggu min 400%,
1 bulan min 1,91%. Pemegang saham PT AMMN ada beberapa PT dan perorangan. Salah satunya yaitu PT Sumber Gemilang Persada sebesar 32,174%, PT Medco Energi Internasional Tbk yaitu 20,915%, PT Pesona Sukses Cemerlang yaitu 6,5522%, dan yang terakhir yaitu PT AP Investasi 15,415%. Selanjutnya yaitu High Collecting AMMN Promising Performance and Prospect. Pada kuartal 3 2024, AMMN membukukan pendapatan operasional sebesar 720 juta US dollar. Kinerja keuangan pada 9 bulan pertama tahun 2024 mencatatkan angka tertinggi sejak mengambil alih operasi batu hijau, yang utamanya didorong oleh peningkatan signifikan dalam volume penjualan tembaga dan emas, yang masing-masing tumbuh sebesar 55% dan 146%. EBITDA meningkat 147% dibandingkan tahun lalu, mencapai margin EBITDA sebesar 59%. Karena hal tersebut, laba bersih untuk periode ini meningkat sebesar 958% menjadi 720 juta US dollar. Penjualan AMMN tercatat 2,49 miliar US dollar, tumbuh 117% dari 1,47 miliar US dollar. Meleset 147% dari 599 juta US dollar. Produksi tembaga tercatat 335 juta pon, naik 68% dari 199 juta pon, dan produksi emas naik 173% menjadi 707.930 ons dari 259.174 ons. Sementara penjualan tembaga naik 55% menjadi 272 juta pon dari 175 juta pon dapat, dan penjualan emas 573.065 ons naik 146% dari 233.048 ons. Total utang AMMN sampai dengan September 2024 sebesar 3,96 miliar US dollar. Meningkat 23% sejak Desember 2023. Sementara itu, total kas dan setara kas konsolidasi sebesar 1,26 miliar US dollar. Total utang bersih menjadi 2,67 miliar. Per 28 November 2024, AMMN telah melakukan pelunasan lebih awal sebesar 384 juta US dollar untuk pinjaman berjangka yang jatuh tempo pada 2025. Jika disesuaikan dengan pelunasan lebih awal tersebut, total saldo utang proforma menjadi 3,57 miliar US dollar. AMMN aktif dalam ekspansi pertambangan. Beberapa proyek yang sedang dikerjakan diantaranya: 1. Pembangunan smelter tembaga dan Precious Metal Refinery atau PMR. Yang kedua yaitu pembangkit listrik tenaga gas uap atau PLTGU. Yang ketiga yaitu fasilitas liquefied natural gas atau LNG. Yang keempat yaitu ekspansi pabrik pengolahan atau processing plant. Yang kelima yaitu pembangunan fasilitas tempat tinggal karyawan atau town site. Dan yang terakhir yaitu
pemeliharaan peralatan tambang. Fokus utama perusahaan adalah untuk menjalankan proses komisioning serta meningkatkan sinergi antara perusahaan dengan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendukung keberhasilan komisioning smelter sehingga dapat memasuki tahap operasional dengan baik. Baiklah, di sini dapat kita lihat ringkasan performa kuartal 3 PT AMMN. Laba bersih pada kuartal 3 2024 tercatat 10,86 triliun, meningkat dari 973 miliar pada kuartal 3 2023. Laba bersih per saham tercatat 149,73 per lembar. Lalu pendapatan atau revenue pada 9 bulan pertama 2024 mencapai 37,87 triliun, meningkat 111,2% secara tahunan dari 17,97 triliun pada 9 bulan pertama 2023. Gross profit pada 9 bulan pertama 2024 mencapai 19,77 triliun, naik 152,6%. Dan EBITDA-nya yaitu naik 140,2% menjadi 20,97 triliun pada 9 bulan pertama 2024 dari 8,7 triliun pada 9 bulan pertama 2023. Meskipun AMMN mencatatkan peningkatan pendapatan dan laba bersih secara tahunan, beberapa indikator profitabilitas dan struktur modal menunjukkan tekanan, seperti penurunan margin laba kotor, EBITDA, dan rasio profitabilitas. Peningkatan utang terhadap kapitalisasi dan net debt to EBITDA juga mengindikasikan pengelolaan utang yang perlu diperhatikan. Selanjutnya yaitu profil perusahaan. PT Aman Mineral International Tbk atau AMMN adalah perusahaan tambang tembaga dan emas yang berdomisili di Indonesia dan telah beroperasi sejak tahun 2000. PT Aman Mineral International Tbk merupakan perusahaan induk yang melakukan kegiatan eksplorasi, pengembangan, penambangan, pengolahan, peleburan, dan pemurnian. Melalui anak perusahaan perseroan, PT Aman Mineral Nusa Tenggara Perseroan mengoperasikan tambang tembaga dan emas terbuka yang dikenal sebagai tambang batu hijau di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Tambang batu hijau memproduksi konsentrat tembaga berkadar tinggi yang sangat bersih serta mengandung emas dan perak sebagai mineral pengikutnya, yang merupakan bahan baku atau feedstock yang sangat diminati oleh smelter di seluruh dunia. Pertanggal 31 Desember 2022, tambang batu hijau secara kumulatif telah memproduksi 9.400 mlbs tembaga dan 9,5 mos emas. Perusahaan ini memiliki 4 unit bisnis, yaitu Aman Mineral Nusa Tenggara, Aman Mineral Integrasi, Aman Mineral Industri, dan Aman Nusa Propertindo. Selanjutnya yaitu perusahaan ini memulai sejarahnya pada tahun 1990 sampai tahun 2024. Pada tahun 1990, PT Newmont Nusa Tenggara atau NTT
menemukan mineralisasi emas dan tembaga di Pulau Sumbawa yang kemudian dikembangkan menjadi tambang batu hijau pada tahun 2000 dan proyek pengembangan elang. Pada tahun 2000, tambang batu hijau memulai produksi dan pengiriman konsentrat tembaga dan emas. Pada tahun 2000 sampai 2016, penambangan fase 1 sampai 6 di batu hijau. Pada tahun 2016, AMMN mengakuisisi PT NTT yang selanjutnya berganti nama menjadi Aman Mineral Nusa Tenggara atau AMNT, menjadi operator tunggal tambang batu hijau dan proyek pengembangan elang. Pada tahun 2017, AMNT mengonversi kontrak karya menjadi IUP, PKOP, serta mendapatkan izin untuk mengekspor konsentrat. AMMN mengakuisisi secara signifikan saham Max Mahon Holdings Limited, kontraktor penambangan Australia terkemuka yang terdaftar di Australian Securities Exchange atau ASX. AMNT mendesain ulang dan mempercepat pengupasan batuan penutup pit fase 7 berdasarkan rencana penambangan baru. Berikutnya yaitu pada tahun 2019. Aman Mineral Industri atau AMIN mengakuisisi lahan seluas 145 hektar untuk proyek smelter di Benate dan menyelesaikan Front-End Engineering Design atau FEED. AMNT secara signifikan meningkatkan kualitas tailings dan mengurangi dampak lingkungan dari penempatan tailings laut dalam atau DSTP. AMNT memulai studi kelayakan batu hijau fase 8 dan studi kelayakan proyek elang. Pada tahun 2020, AMNT memulai produksi biji pertama dari fase 7. 3 bulan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. AMMN menyelesaikan studi pelingkupan, pra-kelayakan, dan kelayakan pada proyek elang. AMNT merevisi desain fase 8, meningkatkan cadangan batu hijau dari 314 juta ton menjadi 460 juta ton. AMNT menerima Piala Aditama untuk pengelolaan lingkungan dan penghargaan utama untuk konservasi mineral dari penghargaan Good Mining Practice atau GMP pada tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Aditama adalah penghargaan tertinggi di Indonesia untuk praktik pertambangan yang baik. Sedangkan pada tahun 2021, AMNT menerima 2 Piala Aditama untuk pengelolaan lingkungan dan konservasi mineral dari GMP Award 2021. AMIN menandatangani kontrak lump sum turnkey atau LSTK
untuk pembangunan proyek smelter tembaga dan PMR. AMNT memulai pengupasan batuan penutup fase 8 di Batu Hijau. Pada tahun 2022, AMNT mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 26,8 MWP. Fasilitas pembangkit listrik tenaga surya ground mounted terbesar di Indonesia untuk industri pertambangan. AMNT menandatangani kontrak LSTK untuk proyek pembangkit listrik tenaga uap. AMNT menerima penghargaan Aditama untuk manajemen lingkungan, penghargaan utama untuk konservasi mineral dan manajemen teknik pertambangan dari GMP Award 2022. Pada tahun 2023, AMMN mencatatkan saham di BEI melalui penawaran umum perdana saham pada 7 Juli 2023. AMNT menerima penghargaan Aditama untuk manajemen lingkungan, serta penghargaan utama untuk manajemen teknik pertambangan dan standarisasi dan bisnis jasa mineral dari GMP Awards 2023. AMNT menerima Subroto Awards 2023 untuk subkategori inovasi dalam pembibitan masyarakat dan inovasi dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kesehatan atau program pencegahan stunting. AMNT menerima penghargaan tambang untuk masyarakat atau Tamasya 2023 atas penyelenggaraan program pelatihan pariwisata dan perhotelan AMMN bagi pemuda Sumbawa Barat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Republik Indonesia. Saham AMMN tercatat dalam MSCI Global Standard Index dan FTSE Global Equity Index Series atau Large Cap. Dan yang terakhir yaitu pada tahun 2024, peresmian smelter tembaga dan pemurnian logam mulia AMMN oleh Presiden Joko Widodo. AMNT meraih penghargaan Subroto 2024 pada bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat mineral terinovatif, kategori sosial dan budaya, atau program Mantar Berseri. AMNT meraih penghargaan tertinggi, Tropi Good Mining Practice pada aspek pengelolaan teknis pertambangan terbaik. AMMN juga memperoleh 3 penghargaan lain, yaitu penghargaan prestasi Aditama pengelolaan teknik pertambangan mineral, penghargaan prestasi utama pengelolaan konservasi mineral, dan penghargaan prestasi utama pengelolaan lingkungan hidup pertambangan mineral. AMMN masuk daftar World's Most Trustworthy Company pada tahun 2024 oleh majalah Newsweek, menempati urutan 15 dari 53 perusahaan di berbagai negara untuk kategori Material and Chemicals. AMMN masuk daftar Fortune Indonesia 100 sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, menempati urutan 39 dari 100 perusahaan di Indonesia. AMNT memperoleh The Copper Mark untuk tambang batu hijau atas pemenuhan sebagian besar dari kriteria sertifikasi terkemuka The Copper Mark untuk praktik produksi tembaga yang bertanggung jawab.
Selanjutnya yaitu bidang usaha PT AMMN. Pada awal berdirinya, Aman Mineral International Tbk merupakan perusahaan induk yang melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi pertambangan tembaga dan emas, pengelolaan dan pemurnian logam, pengembangan infrastruktur energi berkelanjutan, pengelolaan lingkungan dan konservasi mineral. AMMN memiliki dana mengelola tambang batu hijau. Tambang ini dikenal sebagai salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia. Menghasilkan konsentrat tembaga berkadar tinggi yang diekspor ke pasar global untuk diproses menjadi tembaga murni. Perusahaan ini memiliki 4 unit bisnis, yaitu Aman Mineral Nusa Tenggara, Aman Mineral Integrasi, Aman Mineral Industri, dan Aman Mineral Propertindo. Selain kegiatan pertambangan, AMMN juga mengembangkan fasilitas pendukung seperti smelter atau pabrik pengolahan logam. Fasilitas ini bertujuan untuk memaksimalkan nilai tambah dari hasil penambangan dengan memproses konsentrat tembaga menjadi produk setengah jadi atau murni dalam negeri. Perusahaan ini juga mendukung hilirisasi industri mineral dengan membangun fasilitas smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur, guna meningkatkan nilai tambah hasil tambang secara lokal. AMMN juga fokus pada pengembangan infrastruktur energi, termasuk pembangkit listrik tenaga surya untuk mendukung operasional tambang yang lebih ramah lingkungan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Nurnabila. Baiklah, selanjutnya perkenalkan, nama saya Siti Nurnabila. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya tentang sorotan kinerja dalam grafik. Yang pertama itu ada financial strength. Di situ ada cash to debit dengan nilai 0,32. Nilai ini dibandingkan dengan rata-rata industri dan performa historis. Kemudian ada equity to asset dengan nilai 0,49. Kemudian ada debit to equity dengan nilai 0,75. Kemudian ada debit to EBITDA dengan nilai 2,47. Kemudian ada interest coverage dengan nilai 5,6. Kemudian ada Atmanzi score dengan nilai 6,05 dan Binis M score dengan nilai minus 2,6. Penilaian keseluruhannya 7/10. Perusahaan ini memiliki kekuatan keuangan yang baik meskipun beberapa indikator seperti interest coverage perlu diperhatikan lebih lanjut. Oke, baik. Selanjutnya ada profitability rank. Yang pertama di situ ada gross margin dengan nilai 50,31. Kemudian ada operating margin dengan nilai 46,52. Kemudian ada net margin dengan nilai 26,85. Dan kemudian ada PCV margin dengan minus 41,93. Kemudian ada ROE dengan nilai 19,04 dan ada ROA dengan nilai 9,37. Kemudian ada ROIC dengan nilai 15,34 dan ada 3 years ROIC dengan nilai 11,27%. Kemudian ada ROC dengan nilai 39,77 dan ada ROCE dengan nilai 18,46 dan kemudian years of profitability over phase dengan nilai 4. Nilai keseluruhannya ialah 5/10. Selanjutnya ada grow rank dengan 3 years revenue grow rate dengan nilai 32,3.
Kemudian 3 year EBITDA growth rate dengan nilai 45,5. Kemudian 3 year EPS without NRI growth rate dengan nilai 82,5. Kemudian 3 years VCV growth rate dengan nilai minus 60,9. Kemudian 3 years book worth growth rate dengan nilai 33,3. Kemudian ada momentum rank. Di situ ada 5D RSI dengan nilai 19,05. Kemudian 9D RSI dengan nilai 31,9, kemudian 14D RSI dengan nilai 38,17, dan kemudian 3/1 momentum dengan nilai minus 8,19, kemudian 6/1 momentum minus 21,28, dan kemudian 12/1 momentum dengan nilai 48,43. Kemudian ada GF Value Rank, di situ ada PE rasio dengan nilai 45,93. Kemudian ada PE rasio without NRI dengan nilai 40,22. Kemudian ada PS rasio dengan nilai 12,33. Selanjutnya ada PB rasio dengan nilai 7,89. Selanjutnya price to tangible book dengan nilai 7,96. Kemudian ada fresh to operating cash flow dengan nilai 71,78. Kemudian ada EV to EBIT dengan nilai 27,7. Kemudian ada EV to EBITDA dengan nilai 27,7. Kemudian ada EV to revenue dengan nilai 13,15. Kemudian ada if to VCV dengan nilai minus 32,37. Kemudian ada fresh to gram number dengan nilai 3,77. Kemudian ada earnings yield dengan nilai 3,61. Kemudian ada VCV yield dengan nilai minus 3,4. Baiklah, selanjutnya risiko. Pertambangan emas merupakan tempat kerja yang memiliki risiko tinggi karena memiliki risiko bahaya terhadap keselamatan kerja maupun kesehatan kerja. Keberadaan perhatian pada K3 di sektor pertambangan memberikan dampak yang sangat besar terhadap penurunan kecelakaan kerja PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Risiko lainnya yaitu risiko lingkungan. Operasi pertambangan menghadapi risiko terkait dampak lingkungan seperti polusi udara, tanah, dan udara, serta kerusakan ekosistem. Pelanggaran regulasi lingkungan dapat berdampak pada sanksi hukum dan gangguan operasional. Risiko harga komoditas. Harga tembaga dan emas bersifat fluktuatif dan dipengaruhi oleh faktor global seperti permintaan, pasokan, dan kondisi ekonomi dunia. Penurunan harga dapat mempengaruhi pendapatan dan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, di situ kita bisa melihat proyeksi keuangan. Kemudian, valuasi dan rekomendasi. Dalam melakukan valuasi saham, PT Aman Mineral International Tbk menggunakan Capital Asset Pricing Model atau CAPM dengan menggabungkan tingkat bebas risiko, beta saham, dan premi risiko ekuitas. Yang pertama, rate kekuatan pendapatan luar biasa pada kuartal 3 2024 sebesar 720 juta US dollar didorong oleh produksi tembaga yang kuat, tercatat 55% menjadi 272 juta pon dari 175 juta pon, dan emas 573,65 ons naik menjadi 146% dari 233,48 ons. Margin AMNN membaik secara keseluruhan. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Dengan harga emas yang stabil dan dimulainya produksi katoda tembaga di kuartal 4 2024, kami memperkirakan pendapatan lebih baik di 2024, dibantu juga oleh tingkat ketahanan produksi
historis yang lebih tinggi dari manajemen untuk tembaga. Kemudian weakness atau kelemahan, naik 18% dari posisi bulan Desember 2023. Posisi utang bersih AMMN mencapai 2,4 miliar US dollar, mencerminkan rasio leverage sebesar 0,75% dan utang bersih terhadap EBITDA sebesar 2,55% yang sejalan dengan risiko utang yang lebih tinggi. Kemudian threat atau ancaman, berakhirnya proyek fase 7 harus tercermin dalam angka-angka di kuartal pertama 2025 yang berpotensi mengakibatkan penurunan produksi berikutnya yang dapat berdampak buruk terhadap pendapatan selama sisa tahun 2025. Kinerja pasar yang lebih baik. Kemudian rekomendasi, berdasarkan analisis grafik pergerakan saham ANTM, meskipun saat ini harga berada pada level 8.850 yang jauh di bawah level tertingginya 13.200, saham ini masih bisa dipertimbangkan untuk dibeli secara bertahap dengan beberapa alasan kuat. Fundamental perusahaan yang solid tercermin dari pertumbuhan pendapatan sebesar 72,05% dan EBITDA yang tumbuh sebesar 107,89%. Konsistensi perusahaan dalam memberikan laporan keuangan setiap kuartal serta harga saat ini sudah terkoreksi cukup dalam sehingga memberikan potensi upside yang menarik. Namun perlu diingat untuk melakukan pembelian secara bertahap, mengingat tren teknikal yang masih menunjukkan kelemahan dan mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi serta harga komoditas yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan ke depannya.